Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Akbar dengan NIM G6419025, ada juga Reru dengan NIM G6419041 dan juga ada Faisal NIM G6419045. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma yang efisien untuk kita sih, menurut kita pasti, karena ada algoritma lain yang mungkin lebih efisien gitu ya. Nah, di sini ada tujuannya menemukan algoritma yang efisien untuk mencari median dari sehimpunan data bilangan gitu ya. Kemudian konsep algoritma yang ada nanti untuk mencari algoritmanya dalam sehimpunan data bilangan ataupun dibilang array, kami memutuskan untuk mensorting himpunan data tersebut. Dalam hal ini kami menggunakan unsur. Lalu kami tinggal mengambil data pada indeks tengah, yaitu N/2 untuk ganjil dan juga N/2+1 untuk yang genap. Nah, kenapa kami mengambil ini? Karena setelah kami baca-baca literatur gitu ya, mencari referensi-referensi juga, saya ada yang lebih efisien. Contohnya tadi ada algoritma median gitu. Nah, di sini kami masih kurang untuk memahaminya gitu. Makanya kami mengambil jalan yang seperti ini. Jadi arraynya itu di sorting terlebih dahulu, kemudian nanti ambil indeks tengahnya gitu ya. Kemudian ada sudokotnya seperti ini. Yang pertama kita deklarasi dulu datanya, kemudian baca data sebanyak n dan masukkan ke dalam array. Kemudian yang ketiga, lakukan sorting pada array menggunakan fungsi sort. Yang keempat, ambil isi array pada indeks ke n/2+1 untuk data ganjil atau n/2 untuk data yang genap dan masukkan ke variabel median. Kemudian print hasil daripada median tersebut. Mungkin dilanjutkan oleh Faisal. Oke, selanjutnya ada implementasi coding. Jadi dalam tugas kali ini kami menggunakan bahasa C++ ya. Mungkin yang lain ada yang menggunakan Python dan semacamnya, cuman karena untuk kelompok kami sendiri lebih terbiasa menggunakan C atau C++, makanya kami menggunakan ini. Jadi seperti biasa, kami membuat suatu fungsi dulu, yaitu fungsi merge sort, di mana fungsi merge sort ini butuh namanya fungsi merge atau untuk menyatukan. Kami ini juga mengambil referensi dari Geeks for Geeks yang developernya itu bernama Mayang Tiagi. Jadi di sini dia mengawali dengan fungsi merge yang gunanya untuk menyatukan array yang bakal dipanggil ntar di fungsi merge sort yang ada pada slide berikutnya. Nah, ini masih termasuk dalam fungsi merge ya. Lalu di fungsi merge sort sendiri dia bakal memanggil terus-menerus secara rekursif sampai data yang array yang ada itu dibagi menjadi subarray hingga terkecil atau trivial, yaitu satu data. Lalu dia akan memanggil fungsi merge yang tadi sudah disebutkan di atas, yaitu untuk menyatukan semuanya satu persatu hingga menjadi array secara keseluruhan dengan data yang sudah terurut dalam proses merge sort ini. Lalu di sini juga kami menambahkan fungsi find median, di mana ini fungsinya untuk mengambil data, kan array-nya sudah terurut nih oleh fungsi merge sort. Jadi kita tinggal mengambil data dari indeks tengahnya. Untuk data yang genap, kita mengambil indeks dari data n kedua atau banyaknya data per 2. Lalu untuk ganjil, data dari indeks ke per 2 bagi 1, tambah 1. Maaf. Terus di sini untuk print array sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya, cuman karena kami mengambil referensi dari orang lain, jadi tetap kami masukkan, yaitu dia menuliskan ada fungsi print array, di mana fungsinya tuh untuk menuliskan kembali array yang sudah terurut, yang tadinya misalnya masih dalam keadaan berantakan, jadinya yang sudah terurut tuh bagaimana, dan ini tuh untuk memastikan apakah benar mediannya tuh segini gitu loh, biar lebih jelas. Lalu yang utama tentunya ada in main, di mana ini fungsi utama kita yang bakal dijalankan. Yang pertama ada deklarasi data tadi seperti yang ada di pseudocode. Kami mengambil contoh yang banyak datanya 100. Lalu ukurannya menggunakan fungsi size of. Terus kita memasukkan data secara random menggunakan fungsi rand kepada array yang telah tersedia. Habis itu setelah semua array kita dapatkan sudah ada array-nya dan semacamnya, baru kita memanggil fungsi merge sort, di mana array yang dipakai yang array yang tadi sudah kami isi, terus dimulai dari indeks ke 0 dan berakhir hingga indeks ke n-1. Kenapa ke n-1? Karena kita mulainya indeksnya dari 0 ya, seperti biasa array. Lalu
untuk mengetahui median secara pasti, akhirnya kita kayak menuliskan sebagai tanda aja kalimat median of array is, lalu memanggil fungsi find median untuk, menuliskan median yang sudah didapatkan dari fungsi array, merge sort dan semacamnya. Mungkin bisa dilanjut ke teman saya, Reru. Oke, baik. Dilanjutkan untuk base case and worst case-nya. Jadi dalam kasus ini base case and worst case-nya itu memiliki kompleksitasnya sama karena memang dari baik input dan juga input data itu sudah ke dalam keadaan terurut maupun belum. Jadi merge sort ini akan membagi menjadi sub-array hingga trivial. Nah, lalu untuk mengambil data tengah dari himpunan data yang terurut, kita mengambil data dari indeks tengah sehingga kompleksitasnya hanya satu. Selain itu, secara keseluruhan algoritma ini memang memiliki kompleksitas yang sama pada kompleksitas merge sort secara umum, yaitu all n log n. Berikutnya ini merupakan running time dalam satuan detik dari implementasi dari coding yang kami buat. Yang untuk input data jumlah yang pertama itu yang 100, itu mendapatkan rata-rata 3 file data sebesar 0,023 second, dan juga untuk selanjutnya untuk jumlah data 1000 ini mendapatkan rata-rata 3 file data yaitu 0,020 second. Kemudian untuk jumlah data 10.000 ini didapatkan rata-rata 3 file data itu sebesar 0,018 second, dan selanjutnya itu jumlah data 100.000 itu mendapatkan rata-rata 3 file data sebesar 0,51 second. Dan yang terakhir untuk jumlah data 1 miliar ini mendapatkan rata-rata 3 file data sebesar 0,242 second. Berdasarkan rataan tersebut digambarkan grafik seperti gambar berikut. Jadi memang disimpulkan bahwa dari gambar grafik di samping itu terlihat bahwa memang running time dari input data 100 hingga 100.000 ini memang tidak mengalami perbedaan yang terlalu mencolok. Tapi ketika data sebesar 10⁻6 itu memiliki running time yang memang terlihat signifikan berbeda dari yang sebelumnya. Ini ada sumber yang kami menjadikan referensi untuk implementasi coding yang kami buat dalam C++, yang pertama itu dari find median with merge sort itu dari Mayang Tiagi yang direvisi juga oleh Joshua Estes, dan juga ada struktur data dan algoritma dari metode pengurutan source dari Taufik Fuadi Abidin dan Irfanizam Zamanpuri. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.